Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurul Halizah dari Program Studi PGMI Institut Agama Islam Darussalam Ciamis semester 3B dengan NPM 19070716. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Titin Yuniatin dengan sedikit memaparkan materi SDMI. Dan di sini saya akan mengambil pelajaran matematika kelas 5, yaitu bab kecepatan. Selamat menyimak. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Yuk kita belajar sama-sama. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah objek atau benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Tentu kamu sudah pernah mempelajari tentang operasi hitung satuan waktu. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita ulangi lagi tentang operasi hitung satuan waktu. Nah, di kelas 3, tentu kamu sudah mempelajari hubungan antar satuan waktu yang biasa digunakan sehari-hari, seperti jam, menit, dan detik. Untuk mengingat kembali, perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ini. Ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Perhatikan gambar jam berikut ini. Nah, jam pertama itu menunjukkan 1/4 jam. 1/4 dari 60 menit berapa? Yuk kita coba hitung. 1/4 kali 60 sama dengan 60/4. Nah, 60/4 itu hasilnya 15. Jadi 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Nah, untuk yang kedua ini menunjukkan setengah jam. Setengah dari 60 menit berapa ya? Yuk kita coba hitung. Nah, 1/2 atau setengah kali 60 menjadi 60/2. Hasilnya 30. Jadi, setengah jam itu sama dengan 30 menit. Untuk selanjutnya itu ada 3/4 jam. 3/4 dari 60 menit berapa sih? Yuk kita coba hitung lagi. Nah, untuk cara penghitungannya masih tetap sama seperti tadi, yaitu 3/4 kali 60 sama dengan 180 bagi 4, yang hasilnya yaitu 45. Jadi 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Contoh soal nomor 1. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nomor 2. 3 jam 3/4 sama dengan titik-titik. Yuk kita sama-sama mengerjakannya. Untuk jawaban nomor 1 yaitu 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 2 kali 60 sama dengan 120. Jadi 2 jam itu 120 menit. Jawaban nomor 2, 3 jam ditambah 3/4 jam sama dengan 3 jam ditambah 3/4 jam kali 60 menit. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa 3/4 jam kali 60 menit itu hasilnya 45. Jadi 3 jam ditambah 45. Jadi dari hasil 3 jam 3/4 adalah 3 jam 45 menit. Operasi hitung satuan waktu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari loh, atau juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Fatur tiba di pasar 1/4 jam sebelum pukul 8. Nah, pukul berapakah Fatur tiba di pasar? Nah, untuk penyelesaiannya itu sama seperti sebelumnya, yaitu 1/4 jam sama dengan 1/4 kali 60 menit, yang hasilnya yaitu 15 menit.
Jadi, Fatur 15 menit sebelum pukul 8 telah sampai di pasar. Atau sebagai berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu kecepatan. Dalam kecepatan ini terdapat hubungan antar satuan jarak dengan panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Kenapa? Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuannya pun yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Yuk kita mengingat kembali hubungan antar satuan panjang yang digambarkan dalam tangga satuan berikut ini. Nah, untuk berikut ini adalah gambar dari tangga satuan. Yang paling atas itu ada km yaitu kilometer. Kedua ada hm yaitu hektometer. Yang ketiga ada dam yaitu dekameter. Yang keempat yaitu m atau meter. Yang selanjutnya ada dm yaitu desimeter. Dan ada juga cm yaitu sentimeter. Dan yang paling rendah itu adalah mm yaitu milimeter. Jadi yang paling atas itu atau yang paling tinggi itu adalah kilometer dan yang paling bawah adalah milimeter. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan gambar tangga satuan. Di sana terdapat dua panah, yaitu ada yang menurun dan ada juga yang menaik. Untuk yang menurun itu ada keterangan dikali 10. Artinya, setiap turun satu tangga itu harus dikalikan dengan 10. Sedangkan untuk panah yang menaik itu ada keterangan dibagi 10. Artinya setiap naik satu tangga harus dibagi dengan 10. Contoh soal. Jarak rumah ke sekolah Lisa 0,5 km. Berapa meterkah jarak kedua tempat tersebut? Untuk jawabannya, perhatikan gambar berikut ini. Pada soal, kita akan mengubah kilometer menjadi meter. Nah, di tangga satuan itu, kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 kali. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap turun itu harus dikali 10. Maka kita harus mengalikannya dengan 1000. Kenapa 1000? Karena 10 kali 10 kali 10, 10-nya sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1000. Nah, untuk cara penyelesaiannya sebagai berikut. 0, kilometer sama dengan 0,5 meter kali 1000. Nah, 1000 itu karena kita mengubah dari kilometer menjadi meter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita turun 3 tangga hasilnya 1000. Jadi kita untuk mengubah kilometer menjadi meter itu dikali 1000 dan hasilnya itu 500. Jadi jarak dari rumah ke sekolah Lisa adalah 500 meter. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kecepatannya itu sendiri, yang mana masih berhubungan dengan operasi hitung satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Mari kita ingat kembali pengertian kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah objek atau benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, untuk kecepatan itu dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini, yaitu dengan Pi sama dengan S per T, di mana Pi itu adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Berdasarkan persamaan tadi, maka satuan kecepatan sama dengan satuan jarak per satuan waktu. Adapun contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan itu dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Perhatikan contoh berikut ini.
1 km per jam sama dengan 1 km per 1 jam atau sama dengan 1000 meter per 3600 detik. Jadi 5 meter per 18 detik disederhanakan lagi menjadi 0,28 meter per detik. Nah, untuk selanjutnya itu ada 1 meter per detik sama dengan 100 cm per 1 detik. Jadi hasilnya itu 100 cm per detik ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari loh. Ketika menempuh suatu perjalanan, terkadang sebuah kendaraan tidak bergerak dengan kecepatan yang selalu tetap. Misalnya, saat melewati jalan rusak atau tikungan, pengendara biasanya akan memperlambat laju kendaraan. Sedangkan ketika di jalan bebas hambatan, pengendara biasanya akan mempercepat laju kendaraan. Karena kecepatan yang digunakan berbeda-beda, maka ada masalah sehari-hari yang sering digunakan istilah kecepatan rata-rata. Contoh, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Arti dari kecepatan 80 km per jam adalah dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.